Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal kita yang kemarin terkait dengan penyajian data. Diberikan kumpulan data nilai ulangan matematika dari 40 orang siswa kelas 12 IPA. Kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi kelompok dan menyajikan dalam bentuk histogram, poligon, dan ogif. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah dengan menentukan nilai minimum dari data ini. Kita cari data yang terkecil itu berapa? 32. Kemudian data yang terbesar. Yang terbesar itu yang paling banyak berapa ini? Adalah nilai maksimum yaitu 91. Dari data ini kita akan mendapatkan jangkauan, yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Diperoleh 59. Langkah berikutnya adalah menentukan banyak interval kelas. Menurut Stargess, menentukan banyak interval kelas itu dengan menggunakan rumus 1 plus 3,3 log N. Apa itu N? N itu adalah banyaknya data yang tersedia. Ini N-nya ada 40, maka kita cari log 40 itu berapa. Diperoleh 6,2866. Karena kita mau membuat tempat dari data-data ini, otomatis tempatnya itu lebih besar dari isinya. Karena lebih besar, maka ini kita bulatkan ke atas menjadi 7. Sehingga banyak interval kelasnya itu ada 7. Berikutnya panjang kelas. Panjang kelas itu diperoleh dari jangkauan dibagi dengan banyak interval kelas. Jangkauannya tadi kita dapatkan 59, interval kelasnya 7 kita bagi. Hasilnya 8,43. Kita bulatkan menjadi 9. Kenapa ini dibulatkan? Agar semua data ini bisa masuk ke rumahnya, bisa masuk ke tempatnya. Gitu ya. Kemudian kita masukkan di daftar distribusi frekuensi. Ada 7 kelas, saya buat 7 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian pada kelas pertama saya mengambil batas bawah kelasnya 30. Boleh tidak selain 30? Boleh. Ya, boleh, asalkan nilai minimum bisa masuk di kelas pertama dan nilai maksimum bisa masuk di kelas terakhir. Ini kan 32 berada di antara 30 sampai 38. 91 juga terletak di antara 84 sampai 92. Gitu ya. Kemudian tadi dikatakan panjang kelasnya 9. 9 itu ketika dimasukkan dalam tabel diperoleh dari ini. Banyaknya data dari 30 sampai 38. Jadi kita list ada 30, 31, 32, 33 sampai 38 ini ternyata ada 9 data. Maka dikatakan panjang kelasnya 9. Atau dengan cara dijumlahkan. Tadi kan kita menentukan batas bawahnya 30. Kalau ditambah 9 kan hasilnya 39, ditaruh di kelas berikutnya. Jadi 30 tambah 9, 39. Ditambah 9 lagi ditaruh bawahnya. Tambah 9 lagi taruh bawahnya. Jadi selisih batas bawah antara interval 1 dengan interval berikutnya itu dinamakan panjang kelas. Kemudian setiap data ini kita masukkan satu persatu ke dalam tabel. Kita mulai dari angka 67. Di mana letak angka 67? Di kelas ini, maka kita beri terus. 51. Di mana letak 51? Di sini. 61. Di mana letak 61? Ya, 72. Di sini ya. 68. Di mana 68? Di sini. 40. Cari 40 itu terletak di mana? Dan seterusnya sampai semua data ini masuk ke dalam tabel. Nah, ketika semua data sudah masuk ke dalam tabel, nanti kita akan mendapatkan frekuensi dari masing-masing kelas. Nah, banyak frekuensi di interval 30 sampai 38 ada 1.
Banyak frekuensi di kelas 39 sampai 47 ada 3 dan seterusnya. Ini disebut sebagai daftar distribusi frekuensi. Boleh tidak dengan jawaban yang lain? Boleh. Boleh. Asalkan tadi ya, ketika kita menentukan interval kelas, kelas pertama ini harus memuat nilai minimum dan kelas terakhir itu harus memuat nilai maksimum. Contoh yang lain. Batas bawahnya kita tentukan 31. Kalau 31 berarti kalau tambah 9 40. Tambah 9-nya ke bawah ya. Ini menjadi panjang kelas. Kita lihat nilai minimum terletak di antara 31 sampai 39, nilai maksimum terletak di antara 85 sampai 93. Kita masukkan datanya satu persatu. Nah, nanti akan ketemu frekuensinya. Seperti tadi, semua data harus masuk untuk menentukan frekuensinya. Nah, ini terbentuk daftar distribusi frekuensi yang lain. Bagaimana cara kita membuat histogram dan poligon? Langkah pertama adalah dengan menentukan tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Tepi bawah kelas kita peroleh dari batas bawah dikurangi dengan setengah. Sedangkan tepi atas kelas itu diperoleh dari batas atas kelas ditambah setengah. Ini juga sama, dikurangi setengah ditambah setengah. Dan seterusnya. Baru kemudian kita gambar dengan histogram. Nah, perhatikan. Tepi atas kelas 38,5. Tepi bawah kelas 38,5. Kan sama. Sehingga ketika digambarkan berhimpit antara tepi atas kelas pertama dengan tepi bawah kelas kedua. Kemudian panjangnya batang ini menyesuaikan dengan banyaknya frekuensi. Pada sumbu X atau sumbu mendatar bisa dicantumkan tepi bawah kelas atau tepi atas kelas atau nilai tengahnya. Jadi misalnya 30 sampai 38. Tengah-tengahnya 34. Kita tulis di sini 34. Kemudian 43 dan seterusnya, nilai tengah dari setiap interval ini. Ini yang membedakan histogram dengan poligon. Jadi kalau histogram itu batangnya berhimpit, histogram dengan diagram batang. Kalau histogram itu berhimpit batangnya, kalau diagram batang terpisah. Bagaimana dengan poligon? Tinggal kita lanjutkan. Tengah-tengahnya ini titik tengahnya ini kita hubungkan. Maaf. Kita hubungkan. Ini harus sampai sini ya. Iya, harus sampai dengan ujungnya. Nah, ini dinamakan dengan poligon. Bagaimana dengan ogive? Ogive itu dengan cara mencari frekuensi kumulatif dulu. Frekuensi kumulatif kurang dari tepi atasnya. Kurang dari 38,5. Ada berapa data yang kurang dari 38,5? Oh, ternyata terletak di ini. Di kelas 30 sampai 38. Ada berapa frekuensinya? 1. Maka di sini kita tulis 1. Frekuensi kumulatif kurang dari 47,5. Ada berapa data yang terletak di kurang dari 47,5. Oh, berarti di dua data ini. Maka frekuensinya kita jumlahkan. 1 tambah 3. Ada berapa data yang kurang dari 56,5. Berarti kan ini, 3 kelas ini. Kita jumlahkan frekuensinya. Ada berapa? 10. Dan seterusnya. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari yang dilihat tepi bawahnya, lebih dari 29,5. Ada berapa data? Lebih dari kan berarti lebih dari ini. Semua data. Kita jumlahkan frekuensinya. Ada berapa jumlahnya? 40. Kemudian lebih dari 38,5. Lebih dari 38,5 kan berarti ini. Frekuensinya ini kita jumlahkan. Berarti kan 40 dikurangi 1, 39.
lebih dari 47,5. Berarti kan ini datanya. Frekuensinya ini kita jumlahkan. Dan seterusnya. Baru kemudian kita gambarkan. Jadi kalau mau yang frekuensi kumulatif kurang dari 29,5 di angka 1, 38,5 di angka 4, dan seterusnya. Sehingga terbentuk seperti ini. 291, 38,5, 4, dan seterusnya. Ini frekuensi kumulatif kurang dari atau disebut dengan ogive positif karena naik. Sedangkan yang frekuensi kumulatif lebih dari mulai dari 40. Kemudian turun. Maka ini disebut dengan ogive negatif. Sudah jelas? Terima kasih atas perhatiannya.